Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib wal isya, rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke 23 ya. Sebelumnya Bapak pribadi minta maaf karena sudah sering sudah sering tidak hadir kultum karena memang alasan kesehatan. Memang semenjak ini memang banyak sekali gangguan kesehatan saya. Yang mendoa itu supaya saya sehat walafiat. Lambe sih, amin. Garis ya, amin. Jangan kita anti dengan kata amin itu. Gara-gara politik kita tukar amin dengan yang lain. Apalagi ada yang menukar tasyahudnya dengan amin ini tak tergantikan. Apalagi Pak Ajri, amin tak tergantikan Pak. Menantu Pak Ajri banyak amin. Kita lanjut bagian yang berikutnya dari hadis yang panjang juga. Hadis yang kedua tiga. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca potongan hadis walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, pujian dan rasa syukur selama hamba Allah kepada Allah itu tamla, mala artinya memenuhi. Al-mizan yaitu makhluk Allah, timbangan pada hari kiamat mengukur dengan secara akurat amal-amal ibadah manusia, pahala dan ganjarannya dan dosa. Kemudian alhamdulillah kita lanjut ke bahasan berikutnya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya memenuhi. Atau tamla'u, ianya sendiri memenuhi. Ma bainas sama'i wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Di sini para ulama menyebut bahwasanya rawi yaitu Abul Malik ragu lafaz hadis itu sendiri. Beliau ragu apakah subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Tamla'ani itu fi'il mudhari', pelakunya fa'ilnya dua, subjeknya dua, yaitu subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi, itu maksudnya. Atau kata rawi atau riwayat tamla'u. Kalau tamla'u fi'il mudhari' kembali kepada pelaku satu orang. Bisa kemungkinan subhanallah, bisa kemungkinan alhamdulillah saja. Jadi perawi atau yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah Nabi mengatakan tamla'ani atau tamla'u. Ya. Nah, keraguan rawi dalam meriwayatkan hadis itu boleh atau mungkin terjadi. Namanya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun
para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya seluruh sahabat Nabi SAW itu pasti tidak mungkin berbohong. Makanya ulama hadis mengatakan sahabat Nabi itu sifatnya adalah adil, al-udul, itu sifat wajib bagi sahabat. Sahabat itu menyampaikan apa yang ia lihat dengar dari Nabi SAW tanpa dikurangi maupun ditambah, apalagi dirubah. Jadi keraguan pada rawi dalam menyebutkan hadis itu hal yang lumrah terjadi dan itu bisa dimaafkan, terutama apabila banyak jalan lain yang menguatkan jalan hadis, maksudnya jalan riwayat. Dan hadis ini rawinya atau riwayatnya sangat banyak yang mendukung hal itu. Jadi bukan menjadi hal yang patut dipersoalkan. Baik. Jadi kalau kita ambil riwayat yang mengatakan tamla'ani, keduanya memenuhi, yaitu subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi langit, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Maknanya kalau disebutkan ibarah atau ungkapan ma bainas sama'i wal ard, maknanya apa yang di antara bumi atau langit dan bumi, maknanya ialah alam semesta ini. Karena ard adalah sesuatu yang berada di bawah kita injak, dan langit adalah sesuatu yang ada di atas kita. Jadi zikrullah itu memenuhi antara apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan maknanya ialah darbul masal, permisalan. Jadi dipermisalkan apabila zikrullah itu, yaitu subhanallah walhamdulillah, itu sebuah jasad, sebuah sesuatu yang memiliki fisik, maka kalau dia sesuatu yang berupa jasad memiliki fisik, maka ianya akan memenuhi alam semesta ini. Ya. Apapun yang kita jumpai dari makhluk Allah pastilah bertahmid dan bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun celah di mana di situ kosong dari tahmid, pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih wa takbir, ya, kalimat tasbih dan takbir itu mil'us sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Riwayat tadi di antara langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, at-tasbih nisful mizan, tasbih itu setengah dari timbangan. Walhamdulillah tamla'u, dan alhamdulillah memenuhkannya. Wat takbir yamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan takbir itu memenuhi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Menunjukkan keagungan zikir-zikir tersebut. Baik. Apa itu tasbih? Kalau kemarin kita membahas takbir ya Pak. Kemarin tahmid ya, alhamdulillah. Sekarang kita bahas apa itu tasbih. Tasbih itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu. Baik. Dan kalimat tasbih ini asal katanya dari kata sabaha yang artinya bergerak. Sabhan artinya pergerakan, aktivitas. Innalaka fin nahari sabhan tawila, dalam surat Al-Muzammil. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di siang hari benar-benar sibuk, padat gitu. Maka sisihkan waktu di malam hari untuk beribadah, tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul artinya memutus segala sesuatu khusus untuk bermunajat, berzikir di malam hari dalam salat malam atau salat tahajud. Nah, di siang hari Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sabh artinya adalah aktivitas di situ. Nah, kalau sabbaha artinya adalah usaha untuk menjauhkan. At-tasbih bentuknya
Jadi usaha bentuk untuk menjauhkan. Menjauhkan apa? Di sini barulah muncul istilah, makna istilah. Menjauhkan dari Allah segala sifat yang mungkin terbayang atau tersebutkan yang kurang, yang sifatnya kurang dan aib pada Allah. Itu makna tasbih. Ya, menafikan atau menjauhkan, menghilangkan sifat-sifat kurang dan aib dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari tasbih. Ya, misalnya Allah dikatakan oleh orang-orang Nasrani punya anak, gitu kan? Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Jadi dan orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, mengangkat anak, maka dibalas Allah subhanah, maha suci Allah dari yang demikian. Kalau Allah punya anak berarti Allah berketurunan. Keturunan ini berarti punya sifat yang sama dengan yang menurunkannya. Ya, nanti kalau keturunannya sudah besar, maka bisa mengalahkan bapaknya dari secara fisik dan kemampuan yang lainnya. Dan Allah suci dari penisbatan hal itu. Ya. Atau orang-orang ketika menuduh Nabi Muhammad itu tak mungkin bisa berjalan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Makanya keluar ayat, turun ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah. Masa Allah dituduh tidak mampu untuk memperjalankan hambanya, maka turunlah firman Allah Subhanahu. Itu makna tasbih yang pertama, yaitu menafikan segala aib dan kurang kepada zat, af'al, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Satu. Makna tasbih yang kedua ialah murni mengagungkan dan memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Allah secara mutlak, jauh dari apa yang kita bayangkan, meskipun kita tidak menyandarkan aib kepada Allah. Sekali lagi, makna tasbih yang kedua adalah meskipun kita tidak menyandarkan aib apapun, kurang apapun kepada Allah, tetapi kita menisbatkan sesuatu yang tidak bisa membayangkan Allah dengan bayangan kita mengenai sifat-sifat dan kemuliaan Allah. Contoh, Allah punya sifat al-basir, maha melihat. Apakah penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita? Tentu tidak sama. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah dan tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah. Tak ada yang setara dengan Allah dalam sifat, dalam nama, di dalam perbuatan, keputusan dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan. Ya, seluruh jangankan bandingkan kepada Allah, mata kita dibandingkan mata elang saja kalah mata kita. Elang itu bisa melihat 7 km. 7 kilo kamu pun letarang tuh di maula, di kelinci dia nampak terbang. Mata elang itu tajam. Ya. Kalau mata awak mata elang juga gitu kan, tapi untuk beberapa hal saja. Ya. Kemudian mata lumba-lumba dan ikan-ikan itu jauh lebih terang di dalam air dibandingkan kita. Waktu menjilam merandang pastilah gatal tidak kuat mata kita. Ya, jadi mata sesama makhluk saja kadang-kadang tidak bisa dibandingkan kekuatannya atau sangat jauh sekali perbandingannya, apalagi dengan penglihatan atau pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Maha Wujud. Allah Maha wujud, ada gitu kan. Tapi wujudnya Allah tidak seperti wujudnya kita. Wujudnya Allah sifatnya mutlak dan azali. Sedangkan wujud kita sifatnya nisbi dan abadi. Kalau azali sifatnya mutlak, abadi diabadikan karena ada kehendak Allah dan iradah Allah. Nah, jadi dan sifatnya makhluk itu wujudnya adanya bergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah inginkan dia wujud, kalau Allah tidak inginkan dia tidak wujud. Sedangkan begitu juga sifat wujudnya makhluk itu bergantung kepada sebab-sebab, faktor-faktor, ya, nafas, udara, air, makanan dan lain sebagainya. Kalau wujud itu tidak ada, asbab itu tidak ada, maka
maka berakhirlah kehidupan manusia. Sedangkan wujudnya Allah tidak seperti wujudnya makhluk, tidak perlu asbab, justru asbab bergantung kepada Allah. Nah, jadi itulah makna tasbih. Allah punya sifat jamal yang maha indah. Maha indah Allah tidak bisa dibandingkan dengan keindahan manapun walaupun kita kumpulkan seluruhnya. Keindahan Allah tidak bisa diimajinasikan, tidak akan bisa ditandingi dengan keindahan manapun. Makanya nikmat yang paling besar di ahli surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga 70 tahun terpana orang beriman. 70 tahun terpana orang beriman memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, natakana lain nikmat yang di kiri, di kanan, di samping bidadari istri kanan. 70 tahun lamanya seorang mukmin apabila memandang wajah Allah ketika di hari Jumat itu. Baik. Jadi apapun itu, Allah Maha mendengar, pendengaran Allah tak sama dengan makhluk. Allah Maha kuat, kekuatan Allah tak sama dengan makhluk. Allah Al-Ghaniyul Mughni, Allah Maha kaya, kekayaan Allah tak bisa dibandingkan dengan makhluk. Nah, menisbatkan kemutlakan absolut itu kepada Allah, apa sih tadi? Memutlakan sifat Allah itulah yang disebut dengan tasbih. Dan makna tasbih yang kedua, ya, bahwasanya Allah itu segala-galanya, tidak ada yang mampu mengalahkan, dan Dia bebas dari segala aib dan kekurangan. Baik. Jadi ketika kita bertasbih, belajar kita mulai atau belajar kita mengingat sifat-sifat itu. Ketika kita membaca subhanallah, kita masukkan makna-makna yang tadi dalam kalbu kita, barulah terasa zikir itu mantap dalam hati. Baik. Jadi tasbih tentu makna tadi apa tadi Bu? Bu, ngantuk ya Bu. Makna tasbih yang pertama ialah menafikan segala aib dan kekurangan kepada Allah atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah punya anak perempuan, disebut oleh orang jahiliyah, Arab jahiliyah. Allah punya begitu. Punya anak bernama Uzair, kata orang Yahudi, kata orang Nasrani. Allah punya anak namanya Isa, Yesus. Nah, itu semuanya harus kita tasbihkan. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Subhanallah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apa artinya itu? Itu kan sering dibaca oleh khatib itu. Subhana rabbika, Maha suci Tuhanmu. Subhana rabbika rabbil izzah, Tuhan yang memiliki kemuliaan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan itu sering dibaca. Sebenarnya itu mengajarkan kita makna tasbih yang pertama, yaitu membersihkan, menafikan segala aib kurang daripada sifat Allah. Kalau orang Yahudi itu suka menisbatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Dia mengatakan Allah itu pelit. Itu kan orang Yahudi punya kerja. Allah itu pelit, tangan Allah itu terbelenggu. Yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu pelit. Kan Yahudi ngomong begitu. Nah, orang Islam tidak. Orang Islam mengatakan subhanallah. Yang kedua, makna subhanallah adalah memutlakkan pujian kepada Allah yang tidak akan mungkin kita bandingkan kemuliaan, kehebatan Allah dengan apapun, ya. Nah, itulah makna itulah pujian yang dibaca oleh para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Yunus ketika diberikan la ilaha illa anta subhanak. Nah, di situ tidak ada sifat Allah yang jelek. Tidak ada penafian dari sifat Allah, kekurangan Allah di situ. Nabi Yunus sedang memuji-muji Allah, rayu-rayu Allah untuk menerima taubatnya di situ. Itu tasbih yang sifatnya yang kedua. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan kalimat tasbih dalam Al-Qur'an itu muncul dari semua lafaz. Terkadang Allah sebutkan dalam lafaz fi'il madhi atau kata lampau. Contohnya surat As-Saff, surat favoritnya Pak Chan, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati. Itu muncul dari kata fi'il madhi, sabbaha. Di surat yang lain, surat Al-Jumu'ah, contohnya muncul dalam fi'il mudhari, yusabbihu lillah.
Jadi sabbaha yusabbihu ya. Dalam surat Al-A'la datang dalam bentuk fi'il amr, kata-kata kerja, kata perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam surat Al-Isra datang dalam bentuk masdar atau isi masdar, itu subhanallazi asra bi 'abdihi. Tidak ada kata zikir dalam Al-Qur'an yang muncul menjadi permulaan surah selengkap kata tasbih. Ya, dari situ ulama menyimpulkan bahwasanya tasbih itu tidak terbatas kepada waktu, zaman dan kondisi. Tasbih itu ialah ya, melingkupi seluruh dimensi keadaan situasi dia, baik di masa lampau sabbaha, baik sekarang sabbihisma rabbikal a'la, baik yang akan datang yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, baik dalam bentuk mutlak tanpa terkait dengan waktu, yaitu subhanallazi asra bi 'abdihi. Baik. Jadi kalau banyak orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, mana yang lebih tepat apabila kita melihat sesuatu membaca subhanallah atau masya Allah? Bapak, kalau kita melihat sesuatu nih, sesuatu yang membuat kita mungkin heran, kaget, kagum, maka mana yang kita ucapkan? Mana Bu? Bisa tidak hanya terbatas dua itu, semuanya bisa. Bisa kita baca subhanallah apabila itu sebuah kesalahan, ya, sesuatu yang aneh dan salah. Misalnya ada sesuatu yang ucapan yang menyalahi lah gitu, maka kita baca subhanallah ya. Kemudian kalau itu mengindikasikan, misalnya ada orang ngomong atau imam salah deh contohnya, atau imam itu lupa, apa yang kita baca? Masya Allah, enggak subhanallah ya. Jadi kalau ada yang berkaitan tentang persoalan atau sesuatu yang ganjil, yang salah, maka lebih cocok baca subhanallah. Begitu juga sesuatu yang aneh, ajaib, yang berkemungkinan di situ karena kesalahan kita ya. Makanya ketika ini sesuatu yang aneh, ganjil, aneh gitu kan, ajaib, yang berkaitan mungkin kesalahan kita juga, bukan kesalahan orang, itu juga baca subhanallah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dulu meminta kepada Allah untuk bisa dilihatkan. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong aku perlihatkan, tolong perlihatkan engkau, tolong perlihatkan, gimana sih? Tolong perlihatkan dirimu kepadaku ya Allah. Kan gitu Nabi Musa. Kata Allah, tidak akan mampu, lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku di dunia. Namun Allah tetap bertajalli, hancur gunung. Apa kata Nabi Musa? Falamma tajalla rabbuhu lijalbi ja'alahu dakka wa kharra Musa. Musa itu pingsan. Apa kata Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaik. Subhanaka tubtu ilaik. Wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, Maha suci Engkau. Kemudian aku bertobat dan aku termasuk orang yang awal dalam beriman kepada Engkau. Begitu juga satu kejadian seperti yang ditimpa oleh Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? Subhanaka la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu dalam rangka ada kejadian yang aneh dan berkaitan boleh jadi karena dosa dan kesalahan dia. Baik. Atau kita mutlakkan sesuatu yang benar-benar ajaib. Tidak ada masalah, sesuatu yang mengherankan kita, maka tidak ada masalah kita baca subhanallah dalam makna tasbih yang kedua tadi itu. Bahwasanya ini dalam bab kekuasaan, wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak apa juga kalau sesuatu itu baik dan itu bagus dan membuat kita kagum, baca masya Allah, itu lebih afdol daripada subhanallah tadi. Karena subhanallah banyak catatannya. Dia ada anak cantik, anak bayi baru lahir, baca subhanallah selain untuk memuji Allah, menghindarkan kita dan anak itu dari penyakit ain. Jadi bacanya masya Allah. Bisa enggak kita baca alhamdulillah kalau melihat sesuatu yang jelek? Misalnya ada rumah kebakaran, baca alhamdulillah, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa jawabannya. Tapi jangan dibaca keras-keras.
ketika kita melihat ada musibah menimpa seseorang atau suatu apa yang kita lihat gitu kan, baca dalam hati alhamdulillahillazi afani an haza. Ya, jadi maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang semacam itu. Tapi dengan syarat tidak dibaca di muka orang itu. Dia aku hilang, alhamdulillah. Nah, itu baca kak sudah tuh. Kalau majan Ustaz Azan kan nih. Baik. Jadi boleh saja membaca subhanallah, masyaallah, Allahu Akbar atau alhamdulillah dalam beberapa kondisi yang sama, tapi dengan catatan bijak memakainya. Baik. Tapi lebih afdal ketika ada musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kemudian di sini Imam Ibnu Rajab mengatakan faqad tadammana hadhihi al-hadis fadlun hadhihi al-kalimatil arba'. Nanti, jadi kata beliau, hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu mengandung makna keutamaan dari zikir-zikir tersebut, yaitu alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu belum kita bahas tapi Allahu akbar ya. Baik. Kemudian subhanallah walhamdulillah ini kalau dibaca sama-sama itu ekstra combo istilahnya. Ya, terkadang subhanallah itu istilahnya berdiri sendiri, terkadang dia bergandengan dengan tahmid. Di tasbih dan tahmid itu terkadang dia berdiri sendiri, terkadang dia bisa bergandengan. Makanya itulah mungkin yang menyebabkan rawi ragu tadi, subhanallah walhamdulillah tamla'ani keduanya. Karena dalam pengamalannya itu terkadang bisa baca tahmid sendiri, bisa baca tasbih sendiri. Tetapi kalau dibaca dua-duanya, itu lebih hebat lagi. Kita mengamalkan Al-Quran satu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Makanya salah satu zikir di dalam sholat, rukuk dan sujud yang paling afdal adalah Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Karena di situ bisa mengamalkan ayat itu secara langsung. Fasabbih tasbih, bihamdi rabbika tahmid, wastaghfir rabbighfirli innahu wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi bisa kita amalkan itu. Nah, bisa makan sekaligus dalam doa subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Baik. Atau kita baca subhanallah wa bihamdi, baca 3 kali ya. Jadi kapan dan ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan, ya, mungkin sering kita dengar hadis ini. Kalimatan habibatan ila rahman sahilatan fil mizan khifatan ala lisan. Nah, ini hadisnya unik ya. Kalimatan habibatan ila rahman sahilatan fil mizan khifatan ala lisan. 2 kata yang dicintai oleh Ar-Rahman itu Allah, saqilatan berat keduanya, fil mizan di dalam timbangan, khafifatan keduanya ringan, alal lisan di mulut. Apa itu Pak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bari timbangan tuh. Cuman kini wanda cari ada itu. Nah, belum tahu boleh mana itu. Ya. Kalau lah tahu penduduk bumi, orang yang masih hidup itu pahala tasbih itu, maka mereka berlomba-lomba dalam bertasbih, tak berhenti bertasbih ya. Jadi berzikir itu ada 2 macam. Sering saya bilang ke jemaah, berzikir itu ada 2 macam. Dua-duanya kalau bisa kita amalkan. Pertama zikir nafsi, yang kedua zikir malai. Alul itu. Zikir nafsi itu mengingat Allah dalam diri kita sendiri. Sir saja, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Sediakan waktu untuk itu ya. Sepertiga malam terakhir bagus zikir, kita amalkan zikir ini.
Kemudian ada zikir yang kedua, zikir malai. Zikir ketika berjamaah. Ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Berzikir secara jamaah ini yang majelis ilmu ini. Kita hadir di masjid kumpul-kumpul dalam rangka zikrullah. Baik itu mengaji Quran, mengaji hadis, kultum yang menyebutkan zikir situ dan salawat pada Nabi, maka kita mendapatkan zikir jama'i atau zikir malai itu. Dalilnya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Man zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi." Siapa yang mengingatku sendirian, akan kuingat dirinya dalam diriku, kata Allah. Nah, itu fadilah zikir sendiri itu. Wa man zakarani fi mala'in, siapa yang mengingatku di dalam komunitas, dalam jamaah, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, maka aku akan ingat dia di majelis yang lebih baik dari majelis dia, yaitu majelis para malaikat. Nah, itulah keutamaan kalau kita berzikir secara berjamaah. Dibanggakan oleh Allah bersama malaikatnya. Pak Fulan bin Fulan bin Fulan itu mengingatku dalam majelis, maka aku sebutkan namanya. Kalau sering nama orang disebutkan di majelis Allah dan malaikat, tentu malaikat familiar dengan dia. Kalau malaikat familiar dengan nama dia, berarti malaikat akan senang dengan dia, ya, akan menolong dia dan lain sebagainya. Jadi dua kata yang ringan, namun dicintai oleh Ar-Rahman, berat dalam timbangan, namun ringan di mulut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Baik. Baik, sini ada keterangan dari Ibnu Syekh Rajab Hambali. Bikulli halin wa tasbih duna tahmid minal fadl. Bagaimanapun kalau kita timbang-timbang, ternyata tasbih itu levelnya di bawah tahmid. Jadi kalau kita kasih derajat, tahmid itu di atas. Di bawah tahmid itu adalah tasbih. Kenapa? Kama jaa sharihan fi hadis Ali, karena ada hadis yang sahih dalam riwayat Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Amr wa rajulun min Bani Sulaim, dan seorang laki-laki dari Bani Sulaim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tasbih itu setengah daripada mizan. Walhamdulillah tamla'uhu, dan alhamdulillah memenuhinya. Wasababu zalika, dan sebabnya itu karena anna tahmida isbatul mahamid kulliha lillah. Karena tahmid itu mengisbatkan, menetapkan segala pujian seluruhnya hanya kepada Allah. Maka fadakhala fi zalika isbatu sifatil kamal wa na'uti jalali kulliha. Karena itu masuk di dalam tahmid itu apa? Menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat kemuliaan seluruhnya kepada Allah. Sedangkan tasbih tanzihullah, menyucikan Allah anin naqais, dari segala kekurangan, wal uyub, aib, wal afat, dan segala yang kurang-kurang. Kemudian ulama mengatakan al-mizan, timbangan itu akbar minas samawati wal ard, ya. Mizan itu jauh melebihi atau lebih besar daripada sekedar langit dan bumi. Makanya kan hadis itu kan bunyinya awalnya alhamdulillah yamla'u tamla'ul mizan. Tahmid itu memenuhi timbangan. Kalau tasbih tamla'u ma bainas samai wal ard. Nah, jadi kalau tahmid bisa memenuhi timbangan, sedangkan tasbih memenuhi langit dan bumi saja. Nah, di sini ada riwayat yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, berkata, yudha'ul mizan yaumal qiyamati falau wazina fihil samawati wal ard lawasi'ahuma. Jadi pada hari kiamat timbangan itu diletakkan, ya, diletakkan timbangan itu, kalau ditimbang langit dan bumi ini seluruhnya, maka itu cukup muek gitu. Jadi langit dan bumi itu muat kepada timbangan tersebut. Amal orang maksudnya, ada amal orang yang sepenuh langit dan bumi ditaruh timbangan itu masih muat, timbangan itu, mizan itu. Fataqulul malaikah, maka malaikat terheran-heran, ya Rabbi liman tazinu haza,
ini amal siapa nih ya Allah? Kok besar sekali nih langit dan bumi ditaruh di mizan. Fayaqulullah ta'ala liman syi'tu min khalqi. Ini amal orang yang aku kehendaki baginya. Jadi orang yang aku beri taufik itu maksudnya. Ini adalah amal hambaku yang aku beri taufik dia beramal seperti ini. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami belum mampu beribadah yang benar-benar. Ya. Jadi malaikat pun kagum dengan amal ibadah manusia, karena ternyata tasbih seorang hamba itu memenuhi langit dan bumi, dan itu yang diletakkan di mizan. Dan malaikat bertanya, kok amal siapa aja? Betapa besarnya amal ini, gitu kan? Ini adalah amal hambaku yang aku kehendaki. Dia bisa beramal itu, membaca tasbih tadi itu. Maka malaikat mengatakan, ya, Maha Suci Engkau ya Allah, kami belum ada apa-apanya dalam beribadah kepada Engkau. Nah, ini menjadi dasar dalil bahwasanya ibadah manusia, insan, dengan iman yang tidak syahadah, yang tidak melihat Allah dan alam malakut, itu jauh melampaui amal ibadahnya para malaikat. Kalau malaikat syahadah, melihat Allah dan melihat alam malakut dan alam jabarut. Sedangkan kita walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki iman dan keyakinan, beribadah kita penuh dengan mujahadah, kesulitan dan perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Ibu? Jadi kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang zikir, tahmidkah itu atau tasbih atau takbir atau tahlil, kita bicara tentang amal-amal raksasa sebenarnya. Amal-amal yang sifatnya gigantik, ya, besar sekali, namun tidak bisa kita lihat saat ini, ya. Dalam riwayat, satu tasbih menumbuhkan satu pohon di surga. Setinggi pohon itu 100 tahun perjalanan, itu tinggi pohonnya. Ya, berapa tingginya itu? Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zulilat kutufuha tazlila. Ya Rasulullah, kalau tinggi baca orang ambil buah itu. Maka turunlah ayat wadaniyatan alaihim zilaluha wa zulilat kutufuha tazlila. Nanti kalau buahnya itu diinginkan oleh penduduk surga, maka buahnya itu sangat mudah diakses, turun sendiri di hadapan dia. Nah, jadi pohon itu besar sekali. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke takbir. Takbir, amma takbir fa fi hadis Abu Hurairah. Adapun takbir dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, mengatakan annahu wahdahu yamla'u samawati wal ardi ma bainahuma. Takbir itu sendiri juga sama. Ya, takbir itu sendiri juga dia sendiri bisa memenuhi langit dan bumi. Wa fi hadisin Ali, ya, bahwasanya takbir dan tahlil memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Baik. Jadi takbir adalah ucapan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Boleh pakai alif lam pada kata akbarnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh baca duanya, baca Allahu Akbar atau baca Allahul Akbar. Tapi yang kan buku jarang dibaca. Hanya di buku-buku fikih saja, ya, atau buku-buku hadis. Tak bisa kita amalkan, walaupun itu boleh tapi tak bisa diamalkan. Kok diamal lo deh Pak Haji Sofian kan, Allahul Akbar wala sasih lo banyak. Kan itu dua itu ya. Buahnya cuma menyebut yang ada di buku-buku fikih saja. Jadi kalau ada orang sobok fenomena nanti imam baca Allahul Akbar, jadi sasean dulu batu itu. Cuma tidak familiar di telinga awak. Tidak semua yang ada di buku fikih itu familiar atau bisa diterima langsung di masyarakat. Dulu saya mau jadi imam hari Jumat subuh baca surah sajadah. Kan wah suci itu subuh aja ayat sajadah mah. Turun suci awak. Tu bangki wali kan. Sudah salam berang-berang pengurus masjid berang. Lalu subuh 3 rakaat kau baca. Ya Allah. Padahal bola 2 tahun tinggal di situ. Nah, bisa dianggap juga begitu. Nah, itulah tidak sampainya sosialisasi mana yang sunnah itu. Jadi itu pun yang jelas. Kalau di sini kan sudah biasa saja. Baik. Jadi takbir ini dia istimewa. Kenapa? Karena dia menjadi pembukaan
Sholat kita tak sah kita tidak baca takbir yang pertama, takbiratul ihram, kalau tidak dibaca itu dalam membuka sholat. Baik, takbir ini ada dua lafaz, Allah dan Akbar, atau Allah Al-Akbar tadi itu. Nah, saya lihat banyak kesalahan ketika sholat dibaca. Ya. Kesalahan pertama, tidak dilafalkan. Siapa sholat? Tidak sah, karena takbiratul ihram itu rukun sholat, rukun qauli yang pertama, harus dibaca. Dibaca itu ada dua pendapat. Mazhab Hambali minimal mulut bergerak, mazhab Syafi'i minimal dengar telinga sendiri. Jadi baca Allah Akbar. Jadi kalau sholatnya diam tentu itu tidak sah. Seluruh mazhab tak ada sah. Carilah mazhab yang lain, tak ada tu. Itu namanya sholat silent, HP-nya idui. Sholat kau mulai idui, HP-nya silent, jadi balik. Baca Al-Fatihah pun silent dia, tak sah sholat. Jadi semua rukun-rukun qauliyah, rukun ucapan itu harus dibaca, termasuk juga takbir. Kemudian kesalahan yang kedua saya perhatikan, tidak tepat dalam memanjang pendekkan itu. Pada kalimat takbir yang panjang itu adalah lam pada lafaz jalalah Allah. Jadi Allahu Akbar minimal 2 harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut tak perlu dimonyongkan, Allah nggak perlu. Jadinya au nanti bunyinya. Kan banyak orang baca itu. Allah. Yang bergerak di situ hanya lidah saja. Mulut terbuka sedikit. Allahu Akbar. Jadi mulut kita bergerak terbuka, tidak monyong dan tidak mundur ke belakang. Jadi A-nya dibuka jelas, A-nya jelas tuh. Lamnya yang menakut lidah, Pak. Allahu Akbar, dan panjang 2 rakaat pada alif lamnya itu. Jadi Allahu Akbar. Jadi lafaz Allah itu dibuka, dimulai dari mulut, berakhir di dalam bagian dada. Karena dia kan berjumpa dengan huruf ha. Ha itu yang betul ciri-cirinya bergetar dada awak. Coba baca dada awak. Ada getar apa ini? Dada awak baca dada kawan dong. Jadi bergetar, terasa getar. Jadi lafaz Allah itu mulai dari mulut, berakhir getarannya di sini. Jadi bukan Allah atau Allah, salah. Jadi biasa saja ada yang buka buka segini kalau untuk yang pemula, buka segini Ketika dia bertemu dengan alif lam dan tasydid pada lam, maka dia dibulatkan, bunyinya dibulatkan, bukan Allah. Nah, itu orang India Pakistan tuh. Allahu Akbar Allah, itu orang Pakistan tuh. Itu orang Preman Pakistan ya. Itu orang Pakistan tuh. Jangan ayo azan orang India gitu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, itu orang India Pakistan gitu tuh. Salah begitu. Lamnya itu harus tebal. Tapi jangan terburu-buru menebalkannya sampai A-nya itu bunyi O jadinya. Tapi A-nya tetap A biasa. Allahu. O-nya getar di sini. Allahu. Rasul di situ. Akbar itu biasa, tidak ada mat di situ. Kenapa begitu? Kalau kita kasih panjang, bagian saya panjang sampai yang lain, artinya berbeda. Panjangan di awal misalnya, Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Batanyu jadinya. Huruf itu kalimat atau jumlah istifhamiyah namanya. Allahu Akbar. Atau pas akbarnya panjangan, Allahu Akbar. Kan kreatif dua-dua sih. Itu sama juga artinya Allahu Akbar. Huwa, apakah dia Allah itu apakah dia maha besar? Nah, jadi kalau itu salah berarti salah sholatnya, karena itu rukun ya. Adapun baca takbir berikutnya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau lupa baca Allahu Akbar, tidak salah kan?
Dasar dah bagai solat ba'da. Tetap sah solat kita. Tapi yang pertama kubanaha. Celai biasa niat celai. Sebelum takbir itu niat harus dipasangkan. Tak boleh terpisah antara niat dan amalan yang pertama itu takbir. Pakai tangan sunnah. Tapi membaca Allahu Akbar itu yang perlu mana. Nah, makanya penting kita belajar Allahu Akbar dengan benar baca. Kalau barnya panjang bahasa. Itu cek lepas. Nah, bantu tu lah. Allahu Akbar gitu. Nah, untuk takbiratul ihram bagusnya kata Imam Nawawi sebaiknya untuk takbiratul ihram baca takbir itu hanya 2 harokat saja. Allahu Akbar. Sederhana. Kalau perpindahan dari gerakan baru panjangkan. Ini dalam mazhab Syafi'i lah ya, saya ngomong mazhab Syafi'i. Tergantung panjang itu tergantung jauh seberapa jauh perpindahan. Bisa dari berdiri ke ruku kan tak terlalu jauh tuh. Hanya sedikit 3-4 harokat. Allahu Akbar. Itu namanya takbir atau takbir intiqal, takbir perpindahan. Hukumnya sunnah, tidak wajib dalam mazhab Syafi'i, tapi wajib dalam mazhab Hambali. Nah, kalau dalam Syafi'i itu dipanjangkan. Kapan membacanya? Di antara gerakan, bukan pas watagat atau pas ruku. Kenapa dipanjangkan itu? Karena tujuan dari membaca takbir itu adalah mengisi kekosongan di antara gerakan. Dia sampai kosong sholat waktu dari zikir. Karena Allah mengatakan apa? Aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi dalam mazhab Syafi'i dipanjangkan sekedar sesuaikan dengan berapa jauh perpindahan gerakan. Nah, gerakan yang jauh itu dari apa? Sujud menuju berdiri. Itu panjangkan. Allahu Akbar. Nah, kan lasuh ibu di belakang aku berarti rakaat ketiga. Itu rakaat kedua. Kadang ada imamku yang pendek sih. Dari rukuk udah tagaknya Allah Akbar, malah bingung ibu belakang. Kan itu ibu ya. Ah, itu berarti dia tidak paham, ya. Tapi tidak bisa disalahkan juga karena memang yang singkat-singkat itu ada dalam mazhab Hambali. Jadi kalau ada orang yang pendek-pendek, saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peluangnya 2. Pertamanya bermazhab Hambali, yang keduanya banyak masalah. Nah, itu. Kesal aja gitu bawahnya gitu kan. Baik. Itu takbir. Takbir, kemudian tahlil yaitu la ilaha illallah. Jadi tahmid masih unggul nih. Dia memenuhi mizan. Tasbih dan takbir sama, memenuhi langit dan bumi dan di antara keduanya. Kalau tahlil gimana? Oh. Rasulullah SAW bersabda, "Man ma qala 'abdun", tidak ada seorang hamba yang berkata la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, illa futihat lahu abwabus sama, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit hatta tufdi ilal 'arsy, sampai kalimat itu terhantar sampai kepada Allah. Tapi ada syaratnya, ma ijtanabat kabair, ma ijtanabta al-kabair, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar, 70 dosa besar. Jadi kalau kalimat yang lain itu diukur, ya, ada masanya, ada ukurannya pahalanya. Tapi kalau la ilaha illallah, kalimat ini langsung tak ada hambatannya kepada Allah. Itu kehebatan kalimat la ilaha illallah. 2 syarat. 1, yang mengucapkannya itu menghindari dosa-dosa besar, atau dia melakukan dosa besar tapi sudah tobat 70 atau. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala. Maka langit akan terbuka langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup di sini dulu. Insyaallah kita bahas pekan depan kalau ada waktu dan kesehatan lanjutan tentang la ilaha illallah. Banyak maaf, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.